Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julita Sindu Tiffany, NRP 1019-0423. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sanitary landfill. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dari pihak pengelola dalam mengurangi dan menangani 14 sampah yang dibuang. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan lingkungan atau keindahan serta memulihkan sumber daya alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pengelolaan sampah akhir. Yang pertama, sanitary landfill, yaitu menimbun sampah dengan tanah sebagai lapisan. Yang kedua, incineration atau dibakar, yaitu membakar sampah pada tungku pembakaran khusus. Yang ketiga, composting, yaitu mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Yang keempat, open dumping, yaitu sistem pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka. Yang kelima, dumping in water, yaitu pembuangan sampah ke dalam air. Yang terakhir, burning on premises, yaitu pembakaran sampah dilakukan di rumah-rumah tangga. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai metode sanitary landfill, yaitu sistem penimbunan sampah secara sehat, di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah. Lalu, sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa, sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Sampah yang ditimbun akan mengeluarkan air lindi, atau yang biasa disebut air yang berwarna hitam. Maka dari itu, tujuan dari penimbunan sampah secara langsung dengan tanah itu untuk mengurangi bau yang tidak sedap. Saat sampah tertutup dengan sempurna, maka akan menghasilkan gas CO2 dan biogas. Material yang paling baik untuk dijadikan lapisan penutup pada landfill adalah tanah yang agak berpasir atau lumpur yang mengandung batuan kecil. Gangguan terhadap lingkungan dapat dikurangi dengan metode yang didesain. Yang pertama, instalasi line di dasar landfill. Yang kedua, instalasi sistem penampungan dan pengolahan lindi. Yang ketiga, penutupan sampah dengan tanah penutup harian dan akhir. Yang keempat, terakhir, yaitu instalasi sistem ventilasi biogas. Nah, untuk pemilihan letak dari sanitary landfill ini sendiri tuh tidak sembarangan tempat ya. Jadi tuh dipilih melalui suatu hal yang perlu dipertimbangkan suatu sanitary landfill, yaitu struktur geologi dan topografi dari tanah. Pertimbangan lain adalah kedalaman air tanah, lapisan tanah, sampai lapisan batuan. Terus ketika sebuah sanitary landfill ditempatkan pada area yang tersebar dekat dengan suplai air bersih, hal yang perlu diperhatikan adalah kedalaman air, tempat batuan, dan air tanah. Kondisi klimatologi dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, kemampuan evaporasi, curah hujan, dan arah angin. Yang terakhir, hidrologi. Data ini dibutuhkan untuk memperhitungkan sistem drainase, karakteristik runoff, dan kemungkinan terjadinya banjir. Keuntungan sanitary landfill ini sendiri yaitu yang pertama, biaya usaha dan investasi usaha rendah. Yang kedua, dapat menerima berbagai macam sampah. Yang ketiga, jika dirancang dan dioperasikan dengan baik, dapat memperkecil hama, polusi udara, permasalahan polusi air. Dan yang terakhir, gas metan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Selain keuntungan pasti ada kerugiannya. Dan di sini kerugian dari sanitary landfill-nya sendiri yaitu memerlukan lokasi yang sangat luas. Yang kedua, dapat merosot menjadi tempat sampah terbuka jika tidak dirancang dan diatur dengan baik. Yang ketiga, membawa limbah atau sampah ke lokasi yang jauh memerlukan biaya yang mahal. Yang terakhir, sulit menentukan lokasi oleh karena penolakan penduduk dan harga tanah yang naik. Berikut adalah contoh dari gambar sanitary landfill atau penimbunan tertutup. Terima kasih.